Kalau kita bicara tentang Alfamart sendiri, ini memang merupakan salah satu bisnis waralaba atau bisnis franchise minimarket yang memang sudah teruji karena sejak dibuka pada tahun 1999 dan akhirnya difranchiskan untuk pertama kali pada tahun 2001 silam, sampai saat ini Alfamart itu sudah memiliki ribuan toko atau ribuan gerai. Yo, halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube Duit Kreswan. Gimana kabarnya teman-teman semua? Makasih ya buat teman-teman yang sudah subscribe di channel YouTube Duit Kreswan. Yang belum subscribe, silakan untuk subscribe. Yang pengen memberikan masukan atau kritikan atau ide mengenai konten yang seharusnya saya buat, tulis aja di kolom komentar, nanti akan saya carikan informasinya. Oke, kita bahas tentang bisnis franchise Alfamart yang merupakan salah satu bisnis franchise terlaris sejak dulu sampai saat ini, bahkan mungkin di tengah ekonomi Indonesia atau perekonomian Indonesia yang saat ini sedang dikabarkan tidak baik-baik saja karena ada berbagai PHK massal, ada banyak pabrik tutup, ada banyak perusahaan yang tutup, dan juga nilai tukar rupiah yang sudah 17.000, belum lagi tarif resiprokal dari Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump. Tapi mungkin bisnis franchise Alfamart sendiri bisa menjadi pilihan bagi teman-teman untuk ya berinvestasi untuk mendapatkan passive income. Di video kali ini saya akan mengupas sangat dalam, sangat detail, sangat terperinci mengenai bisnis waralaba atau bisnis franchise Alfamart yang mungkin bisa menjadi referensi atau acuan bagi teman-teman yang memiliki uang dingin, yang memiliki uang yang cukup untuk menjadi mitra Alfamart. Karena apa? Bisnis franchise Alfamart ini bukan untuk kaum mendang-mending karena nilai investasinya, karena modal usahanya itu mencapai ratusan juta rupiah. Sebelum nanti saya akan membahas mengenai berapa biaya bisnis franchise Indomaret dan juga apa saja syarat bisnis franchise Alfamart, saya akan membahas sedikit mengenai bagaimana perjalanan Alfamart sendiri sampai akhirnya menjadi besar seperti sekarang ini. Kalau kita bicara tentang Alfamart sendiri, ini memang merupakan salah satu bisnis waralaba atau bisnis franchise minimarket yang memang sudah teruji karena sejak dibuka pada tahun 1999 dan akhirnya difranchiskan untuk pertama kali pada tahun 2001 silam, sampai saat ini Alfamart itu sudah memiliki ribuan toko atau ribuan gerai. Kita mundur jauh ke belakang, ini akan saya tampilkan datanya bahwa pertama kali dibuka pada tahun 2001 untuk franchise-nya sendiri, saat itu memang ada 19 toko milik Alfamart, tapi tahun 2021 ada lebih dari 4.000 toko atau 4.000 gerai dari Alfamart sendiri. Faktor lain yang membuat bisnis franchise Alfamart ini bisa menjadi pilihan bagi para pengusaha muda, bagi para calon investor itu adalah dukungan total yang diberikan oleh manajemen. Karena apa? Alfamart ini memiliki lebih dari 100.000 karyawan. Selain itu juga kalau dari situs resminya, ini Alfamart itu juga memiliki lebih dari 400 pemasok. Tidak hanya itu, juga jumlah pelanggan atau customer dari Alfamart ini juga sangat banyak, karena menurut data dari situs resmi Alfamart sendiri, ada lebih dari 10 juta pelanggan atau customer Alfamart sendiri. Selain itu, ini juga bisa menjadi pertimbangan atau alasan bagi teman-teman semua yang memiliki uang dingin untuk menjadi mitra Alfamart, karena operasional di Alfamart sendiri itu diklaim sangat mudah. Pasalnya, memang manajemen Alfamart, yaitu PT Sumber Alvaria Trijaya, itu memang memberikan sistem operasional yang sangat mudah untuk semua mitranya. Faktor lain tentu saja memang Alfamart seperti yang tadi saya bilang itu sudah teruji dan terpercaya karena memang sudah ya usianya sudah sangat lama, dan teman-teman kalau ingin membuka bisnis franchise itu kan memang harus memilih bisnis atau usaha yang memang sudah sustain dan juga memang sudah berjalan sangat lama. Kalau kita bicara dari sisi teruji dan terpercaya, ini memang Alfamart itu dari komponen itu memang sudah mencakup tentang pengadaan karyawan, kemudian operasional, kemudian laporan keuangan, dan juga perpajakan.
Nah, kita akan masuk ke pembahasan mengenai tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh teman-teman semua untuk membuka bisnis franchise Alfamart. Jadi, ada beberapa tahapan yang harus dilewati oleh teman-teman semua. Yang pertama itu adalah pengusulan lokasi. Untuk pengusulan lokasi yang akan dijadikan gerai atau toko Alfamart sendiri itu memang cukup mudah karena teman-teman itu bisa melakukannya secara online di situs www.alfamartco.com dan teman-teman bisa untuk mengisi datanya secara lengkap dan juga mencantumkan atau mengunggah denah dan foto gerai atau usulan lokasinya itu dari tampak depan. Tahapan kedua yang harus dilalui oleh teman-teman semua itu adalah proposal dan juga persetujuan. Jadi hal ini mencakup kajian potensi usulan lokasi, kemudian gambar kerja, kemudian RAB dan juga proyeksi keuangan. Tahapan selanjutnya yang juga harus dilalui atau dilewati teman-teman itu adalah perjanjian franchise ketika teman-teman itu ingin menjadi mitra dari Alfamart. Nah, untuk kategori ini atau untuk syarat ini memang mencakup kewajiban dan hak dan semuanya itu harus disetujui antara manajemen Alfamart dengan teman-teman semua yang ingin menjadi calon investor. Tahap terakhir ini yang penting banget yang tentu saja bisa melegakan itu adalah grand opening atau pembukaan, dan grand opening itu akan dilakukan ketika semuanya itu sudah selesai termasuk dari perjanjian, renovasi dan juga perizinan. Bagaimana atau tipe apa saja dari bisnis franchise Indomaret yang bisa teman-teman pilih? Ternyata kalau dari situs yang saya baca memang ada dua tipe usaha yang bisa teman-teman pilih ketika teman-teman ingin menjalankan bisnis franchise Alfamart. Yang pertama adalah dengan cara membuka gerai baru. Ini juga ada beberapa persyaratan yang harus teman-teman lalui atau teman-teman penuhi dan sudah saya jelaskan tadi. Untuk pembukaan gerai baru sendiri itu memang lokasinya itu diusulkan oleh calon investor, sedangkan untuk total investasinya itu sekali lagi mencapai ratusan juta, tepatnya di angka 500-an juta rupiah. Dan ini sekali lagi bukan untuk kaum mendang-mending karena nilai investasinya ini ya sangat besar mencapai 500 miliar rupiah. Dana investasi atau uang sebesar 500 jutaan rupiah itu sudah mencakup mengenai franchise fee yang nilainya itu mencapai 45 juta rupiah untuk 5 tahun, kemudian juga untuk instalasi listrik, kemudian juga untuk peralatan gerai atau toko, dan juga untuk shop sign dan juga pole sign. Selain itu juga nilai investasi yang nominalnya atau jumlahnya mencapai 500 jutaan rupiah itu juga sudah mencakup atau meliputi perizinan gerai, serta promosi dan persiapan pembukaan. Kalau teman-teman tidak membuka gerai baru, teman-teman bisa untuk memilih opsi lain karena manajemen Alfamart itu juga menyediakan opsi yaitu gerai takeover. Jadi gerai takeover ini adalah membeli gerai yang sudah ada atau existing dan nilai investasinya ini ternyata lebih mahal karena dari situs yang saya baca di situs resmi atau website resmi Alfamart, nilai investasinya itu mencapai 800 jutaan rupiah. Nominal atau angka investasi itu mencakup biaya franchise fee yang nilainya mencapai 45 juta rupiah untuk 5 tahun, kemudian untuk sewa lokasi yang durasinya itu juga 5 tahun. Tidak hanya itu, juga nilai investasi sebesar 800 jutaan rupiah itu sudah termasuk atau sudah mencakup atau meliputi peralatan gerai, kemudian shop sign dan juga pole sign, kemudian perizinan gerai dan juga goodwill. Meskipun demikian, nilainya ini bisa sangat fleksibel baik untuk pembukaan gerai baru atau untuk membeli gerai yang sudah ada atau existing karena nilai investasi untuk pembukaan gerai baru itu di luar properti dan manajemen Alfamart itu sudah menggarisbawahi bahwa nilainya itu bisa berubah. Jadi 500 juta itu hanya nilai rata-rata atau kisaran aja atau estimasi saja. Begitu juga dengan gerai takeover karena apa? Nilai investasinya itu sesuai dengan pernyataan dari manajemen Alfamart itu tergantung dari sewa lokasi dan juga penjualan harian. Jangan lupakan juga mengenai tarif atau biaya untuk Real TV ketika teman-teman itu sudah atau ingin menjadi mitra bisnis franchise Alfamart. Karena apa? Ya, seperti bisnis franchise pada umumnya memang ada Real TV, begitu juga dengan Alfamart dan
Ini adalah data resmi dari situs resmi Alfamart mengenai besaran atau nominal untuk royalty fee sendiri. Jadi, untuk royalty fee sendiri itu memang terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah reguler nasional di luar Jabodetabek, Karawang, dan Serang. Nilai dari royalty fee ini memang angkanya itu progresif atau meningkat sesuai atau disesuaikan atau berdasarkan dengan total penjualan di gerai atau toko Alfamart. Jadi untuk penjualan Rp0 sampai Rp150 juta, royalty fee-nya itu hanya 0%. Sementara itu untuk penjualan dengan nominal atau angka 150 sampai 175 juta, royalty fee-nya itu mencapai 1%. Untuk penjualan dengan kisaran 175 juta sampai 200 juta, royalty fee-nya itu mencapai 2%, sedangkan untuk 200 juta sampai 250 juta itu mencapai 3%. Sedangkan untuk penjualan yang nominalnya atau jumlahnya lebih dari 250 juta rupiah, royalty fee-nya itu mencapai 4%. Itu tadi adalah royalty fee untuk reguler nasional di luar Jabodetabek, Karawang, dan Serang. Pertanyaannya, bagaimana mengenai royalty fee untuk kawasan di Jabodetabek, Karawang, dan Serang? Ternyata angkanya itu ternyata berbeda. Jadi untuk penjualan 0 sampai 200 juta itu royalty fee-nya itu 0%. Kemudian untuk penjualan di kisaran 200 juta sampai 225 juta itu royalty fee-nya itu sebesar 2%. Di sisi lain, untuk penjualan yang nominalnya atau jumlahnya itu 225 juta sampai 275 juta rupiah, untuk royalty fee-nya sendiri itu adalah 3%, sedangkan untuk penjualan yang mencapai lebih dari 275 juta rupiah, itu royalty fee-nya itu sebesar 4%. Dari situ teman-teman mungkin sudah bisa meraba apakah bisnis franchise Alfamart itu cocok dengan teman-teman semua. Karena apa? Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa setiap investasi itu tentu memiliki resiko tersendiri dan teman-teman itu harus menghitung resiko dan juga harus mengetahui karakter atau profil dari teman-teman semua. Apakah investor moderat ataukah investor di tipe atau jenis yang lain. Kalau menurut teman-teman semua, bagaimana mengenai bisnis franchise Alfamart sendiri? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan agar ekonomi Indonesia atau perekonomian Indonesia itu juga semakin baik lagi atau bahkan jauh lebih kuat lagi di masa mendatang. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.